Si sakit di kaki kakak yang sebelah jalan. Saya berdoa malam-malam, ya Allah, kemarin ketiduran agak capek. Ya Allah, besok ada acara silaturahim orang kampung saya. Semua tujuannya agama, ya Allah. Pagi tadi lihat belanja nggak sakit nggak apa tuh kaki? Nggak sakit kemarin masih dituntun-tuntun, sekarang udah bisa jalan. 20 hari nggak punya kaki. Pendapat nggak bisa berdiri. Minta nih bismillah ya Allah, biiznillah ya Allah, kasih kekuatan kaki ini. Ya Allahumma afini fi ba. Lagi demam, lagi sakit dijemput ceramah-ceramah. Kenapa? Ceramah itu semangat saya. Anak saya tidak bisa mengatur jadwal saya. Itu biar yang paling tua, jangan coba-coba lu atur jadwal mama kamu. Kenapa? Ceramah itu au ilmin yutafa'u bi, ilmu yang bermanfaat yang kita bawa mati. Jangan coba-coba ngatur jadwal saya. Saya bilang tuh anak saya paling tua, jangan coba-coba. Makanya anak saya kemarin ada perang dengan yang di luar negeri ini. Jangan ngatur-ngatur mama saya, kata yang tua ini. Mama saya biar bebas. Buktinya saya sakit. Gara-gara hikabara saya berdoa sama Allah. Bisa belanja Pak tadi. Bisa masak. Ya. Alhamdulillah walaupun gak macem-macem. Bisa. Itulah namanya innamal a'malu binniyat. Sahnya suatu ibadah apapun niat hati kita. Kita pergi kemari hati kita sewot. Kata Allah percuma lu palsu. Ya munafik. Apapun terselip di hatimu aku tahu kata Allah. Baik mulutmu. Iya tapi hatimu tidak, munafik kamu. Kita jangan sekali-kali membilang orang munafik. Ya, kadang-kadang kita sendiri juga munafik. Ya, jadi jangan sekali-kali kita mengatakan orang itu munafik. Ya. Munafik itu paling berbahaya. Orang kafir pakai 2 ayat, orang munafik 20 ayat pembasminya. Hati-hati kalau bicara munafik. Orang kafir pakai 2 ayat selesai. Orang munafik itu 20 ayat pembasminya. Hati-hati kalau kita menuduh-nuduh orang munafik, tidak boleh. Makanya mari kita bersyukur kehadirat Allah. Saya sangat bangga luar biasa. Doakan siapa tahu saya ke Pulau apa ketimpa rezeki. Saya ingin membuat tempat yang indah. Supaya kita bisa kumpul bersama. Anak yatim ngerasain. Ini semua dipakai Pak. Orang mau meninggal rumahnya sempit, pakai. Pesta anaknya, pakai. Bebas di sini mah. Doakan. Makanya berkah. Tuannya juga berkah. Ustazah letting saya udah habis meninggal semua. Tinggal Mama Uji aja. Ustazah Tatuk Mulyana. Itu masih letting saya. Bahija. Itu masih letting saya. Itu yang masih ada. Yang lain udah caw semua udah. Udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka udah pulang ke rahmatullah. Semuanya sudah pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya masih dikasih umur lihat cucu, lihat anak. Mendoakan anak cucu. Makanya yang jadi anak ingat kalian orang tua. Ini sambung. Bulan Rajab. Sekarang komunikasi pakai HP bisa. Pakai surat bisa. Orang tua kita, ya Allah berkahin anakku Idham. Ya Allah berkahin anakku Alwi. Yang dia udah pulang ke rahmatullah. Kalau kalian yang masih hidup disebut nama kalian oleh ibu kalian. Ibu ngomong aras Allah goyang. Malaikat-malaikat menjaga aras. Minta sampaikan kepada Allah. Sampaikan doa ibu mereka buat anak mereka. Bergetar itu aras. Kalau mau mencari rezeki banyak-banyak gak usah keluar negeri. Belajar pintar gak usah keluar negeri. Hati aja jaga yang benar. Kau akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hatimu bersih, doamu diterima. Hatimu bersih, kamu sebagai ibu berdoa walaupun miskin, tapi ibadah kepada Allah, itu aras Allah goyang. Orang kalau bisa 2 aras. Pertama aras goyang, perempuan minta cerai melulu. Itu aras goyang. Malaikat tersiksa. Ini gara-gara perempuan durhaka nih, kerjanya cerai melulu. Ada orang sini, kita yang batu bara, asal berantem mau minta cerai. Nggak ada adanya orang belasonoan. Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk. Ya, nah, kalau kita orang-orang batu bara, berdoalah kita buat anak kita, buat ayah kita yang pulang ke rahmatullah. Banyak kita zikir buat dia bulan Rajab, bulan Sa'ban ini. Sering kita pergi kemanapun kita.
Ini kadang-kadang di Batubara nggak ada orang takut sama kuburan. Heran saya. Ya Allah, itu orang kubur itu, kok orang kubur itu bisa hidup, bisa menjawab? Masa kita kalau beri salam di kuburan kalau dia nggak jawab? Kenapa main di kuburan? Di Jakarta orang pakai rok pendek pergi ke kuburan, dia nggak tahu itu jasad mereka yang mati, roh mereka bukan mati. Iya kan? Buktinya kita memberi salam buat ahli kubur. Kalau nggak salam, siapa yang jawab kalau mereka nggak bisa jawab? Nah, jadi marilah ingatlah kita bahwa kehidupan ini sebentar. Lihat tadi temannya Pak Mukhlis ya. Nah, panggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak usah takut mati, mati jodohnya kita. Yang sekarang siapa teman kita mati, itu aja. Nah, bawalah bekal biar manda khalaqah bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safina. Kalau kita masih masuk ke liang kubur, tidak bawa bekal amal soleh, ibaratnya berang laut tanpa perahu. Makanya i'mal di dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghaddah. Cari duniamu biar kau cukup, biar kau kaya, punya semuanya. Tapi ingat, cari akhiratmu seolah-olah kau mati di esok hari. Ini tadi baru innalillahi. Makanya kita bersyukurlah kepada Allah. Dengan agama kita tahu puasa sunnah. Dengan agama kita tahu puasa sunnah. Dengan agama kita tahu surat-surat penting yang bekal kita. Dan mudah-mudahan bagi saudara-saudaraku khususnya dari Batubara, dari Tanjung Tiram, Lima Laras, Perupuk, aduh rindu rasanya di hati. Mudah-mudahan pertemuan ini akan menjadikan wadah. Ada generasi penerus kita nanti, anak-anak kita, Pak Leman, ya kan, menyambung silaturahmi kita. Ini amanat Nabi loh. Cuma 2. Jaga silaturahmi, ini Nabi. Jaga silaturahmi kata Nabi. Itu amanatku. Yang kedua, kau ingat mati. Ingat pesan Imam Ghazali. Mati itu ada di hati. Kalau sudah di hati ini mati pasti. Ya, bersih ini hati. Ya, jadi supaya dunia di mana taruh? Taruh di tangan kananmu. Taruh di tangan kanan dunia kita. Kan tangan ini bisa lepas. Dunia apapun yang kita pegang lepas di suatu saat. Tapi kalau sudah hati dan iman bersatu di hati, harta boleh pergi, istri boleh meninggal, suami meninggalkan kita, anak banyak, gak usah takut, ada Allah. Saya ditinggalkan almarhum, tahu Bapak? Anak saya yang paling bontot umur 2 tahun. Itu almarhum meninggal. Waktu almarhum meninggal, dilihat anak ada 7, anak yatim piatu ada 3. Anak sendiri ada 4. Saya bilang, ini dibawa kemana ini anak kecil-kecil kalau tidur? Iya kan? Tapi saya bangun. Kenapa? Setan menggoyang kita. Oh, aku harus kuat. Bahwa wanita yang soleha berjuang untuk anak dan keluarganya, doanya 1000 banding 1 dengan laki-laki yang tidak soleh. Kenapa saya takut? Saya maju berjuang. Anak alhamdulillah sarjana semua. Ada 4 anak kandung sarjana semua. Anak yatim sarjana semua. Anak sambung sarjana semua. Dari mana tuh duit? Dari dakwah. Berkah. Mereka selesai, mereka apa? Alhamdulillah tahun 2002 ini dipanggillah mereka kerja melalui Dubes Kota Dhaka, Bangladesh. Yang satu dari Adhan, yang kedua menjadi yaitu bagian komputer di Dubes. Alhamdulillah. Itu berkat ridho Allah. Kenapa? Mbak berdoa, ya Allah angkat derajat anakku. Ya Allah manfaatkan ilmu anakku. Ya. Dulu waktu kecil ayahnya meninggal, buang ke pesantren biar mak bisa cari duit. Ternyata sekarang di Dubes sana dia bisa jadi imam. Bisa khotbah. Di samping kerja bisa khotbah. Bisa jadi imam. Bisa doa. Dengar-dengar bukan lagi 3 tahun kontraknya akan diperpanjang. Alhamdulillah. Berkah apa? Agama yang ditanamkan. Dibuang anak itu Ustaz Idam ke pesantren. Nangis-nangis, garet bawa ke Wali Songo. Tes di kantor, lewat ke sana. Nanti nak, kalau sudah kalian keluar dari pesantren ini, paling tidak kalian punya ilmu agama.